ini juga yang di maintenance sama perawat. Ini kita dikasih cadangannya juga kok, 2 filter ini. Oh iya, Ya, ada satu-satu di paketnya gitu. Jadi nanti, tapi ini sebenarnya filternya filter biasa. Sampai berapa lama bang ini diganti? Ini sebenarnya sampai aus. Sampai hitam. Ausnya hitam bener Pak. Ini yang diganti. Jadi 2 ini, dan maintenance terakhir yang dilakukan oleh perawat adalah flow sensor. Karena dia flow sensornya sudah internal, jadi yang perlu diganti adalah membrannya saja. Jadi membrannya ini caranya mudah sekali. Ini nanti tinggal dibuka saja. Ini sambil ditahan, karena kalau nggak ditahan dia jatuh. Nah, ini kalau udah ini membran ini. Ini kalau ini saya lihat belum pernah dibuka kayaknya ya. Karena udah. Maksudnya yang mana itu? Ini membran ini. Cuma udah. stok untuk ganti cuma kami lap pakai kapas alkohol. Oh, oke. Ini sebenarnya dikasih cadangan juga, Bang. Ada untuk advance itu dikasih satu, ini juga satu. Jadi kalau saat disterilisasi, kalau kami reus nggak disposable kan? Iya, ini memang reus seperti itu. Nah, kalau ini pakai direndam di DTT. Idealnya, rendam cairan disinfektan tingkat tinggi 10-15 menit aja udah cukup. Habis itu dikeringkan. Kalau ini dia di autoclave, tapi di autoclave tanpa water trapnya ini harus dilepas dulu. Nah, ini bisa di autoclave seperti itu biar lebih bersih seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ini udah dibuka, masih ada cadangan, silahkan terbuka kembali. Dan perlu diingat, setiap ini dibuka diharuskan untuk melakukan kalibrasi flow sensor. Kalau ini tidak dibuka, tidak usah dikalibrasi flow sensor. Jadi sebenarnya kalibrasi flow sensor sekarang ternyata belum dipakai lagi, 1 bulan kemudian itu masih aman. Tapi kalau udah lebih dari 1 bulan, baiknya dikalibrasi flow sensor ulang. Ini pun cara masangnya mudah, tinggal dipasang, lalu ini disamakan. Jadi kalau udah ngunci, ini baru diputar. Jadi kalau ini udah tertutup, segera dikunci. Kalau tidak dikunci, nanti resikonya apa? Kalibrasi bisa gagal karena apa? Ada kebocoran di membran expiratory valve seperti itu. Nah, lalu untuk pengoperasiannya, sebenarnya desain kita ini sudah ada baterai 6 jam mobilisasinya. Tapi kalau saat penggunaan disarankan harus tercolok ke listrik. Jadi kalau dilihat di belakang sini, ini sebenarnya bukan power untuk menyala atau matikan ventilator, tapi ini adalah power untuk koneksi atau putus koneksi ke sumber listrik. Jadi kalau I itu hidup, O itu off. Jadi kalau kita ini di arah I atau hidup, maka ventilator akan menggunakan daya listriknya dari sumber listrik rumah sakit. Tapi kalau ini kita off kan, maka nanti daya listriknya pakai daya baterai. Nah, kalau pasien disarankan ini dihentikan seperti itu. Jadi kalau sudah, nanti juga bisa dilihat. Sudah hitam ya? Iya, ini lumayan. Udah lah, beda hitam. Nah, nanti di sini juga bisa dilihat, oh ini powernya nyala, berarti dia sambung ke listrik. Untuk menyalakannya kita cukup tekan tombol power. Ditunggu, ini sedang melakukan initialisasi atau kalibrasi sederhana yang bisa dilakukan oleh ventilator. Nah, ini dia tampilan awalnya. Jadi kalau di sini ada previous patient, berarti ini adalah data pasien yang sebelumnya istilahnya, mau setting sebelumnya. Ini untuk new patient. Untuk desain advance ini dia bisa mulai dari berat badan 2 kilo. Jadi dari anak atau bayi 2 kilo itu bisa pakai ventilator desain kita. Nanti yang perlu disetting pertama adalah tinggi badan. Tidak usah ngitung lagi berat badan karena sudah otomatis menggunakan IBW. Nanti dipilih misal tinggi badan 160, jangan di enter, cukup diputar-putar saja. Kalau sudah, nanti ini gendernya bisa dipilih, pasien tipenya bisa dipilih. Lalu ini juga ada beberapa mode yang nanti kita setting. Untuk modenya sendiri, yang paling atas ini CMV itu ada berarti kontrol mandatory. Berarti sistemnya kontrol, V itu volume, P itu pressure. SIMV berarti synchronize, V itu volume, P itu pressure. Nah, tapi di ventilator kita, ini dia punya volume garanti. Nah, bisa cocok digunakan buat pasien ARDS atau pasien bayi biasanya. Apa itu volume garanti? Itu adalah ventilator akan memberikan sejumlah target volume. Dipastikan dia istilahnya sesuai dengan apa yang kita setting. Ada plus minus tapi. Nah, tapi pressure-nya tetap kita jaga. Karena kalau sistem volume biasa kan pressure-nya itu tidak dijaga dengan ventilator. Yang penting volume-nya kekejar, pressure-nya biasanya PIP-nya bisa kelihatan naik turun. Tapi kalau di
volume garanti itu pressure-nya ventilator akan menjaga perlahan. Jadi naiknya sedikit demi sedikit untuk menjaga si alveoli seperti itu. Lalu di sini juga ada CPAP. Biasanya digunakan CPAP plus pressure support ya sama si PPS. Tapi kalau suatu ketika pasien mau gunakan CPAP murni bisa PS-nya di nolin aja. Begitu juga dengan CPAP plus PS. Lalu ini juga ada B-step. B-step itu nama lain dari BPAP. Untuk yang sudah spontan, punya nafas spontan atau 2 PEP benar. Tapi yang terintubasi dan juga ada APRV. Dan untuk yang non invasi, lalu mohon izin ada ESV. ESV itu adaptifnya atau kalau di Hamilton ASV. ASV. Yes. Ini kita punya ESV. Tapi untuk ESV kita disarankan kalau untuk pasien-pasien yang ARDS jangan digunakan mode ESV. Jadi kalau sarannya kalau mau ESV itu pasien-pasien kayak post op gitu pakai ESV cocok. Jadi nanti user cuma setting persentase FiO2 FiO2 sama persentase minute volume. Intelligent support nanti dia Ya, otomatis. otomatis benar. Jadi nanti dia otomatis sama seperti ASV dari kontrol ke sinkronisasi dia akan ngatur sendiri tergantung dari kondisi pasien. Lalu ada juga mode NIV yang non intubasi, yang ekstubasi, yang tidak menggunakan intubasi, NIV yang pakai masker atau CPAP Max, sama HFO2 ini adalah HFNC. Jadi ventilator kita juga bisa HFNC seperti itu. Nah, nanti untuk expiratory flow sensor itu yang kalau kita buka berarti kalibrasi flow sensor ini cukup lama 10-12 menit. Jadi ini tipsnya kapan kita melakukan expiratory flow sensor. Jadi kita melakukan kalibrasi expiratory flow sensor ini saat setelah pasien misal sudah masuk, pulang, berarti kan disterilisasi, dibersihkan, lalu dipasang lagi, kalibrasi aja sekarang. Jangan pas ada pasien. Jadi kalau udah selesai kalibrasi itu sebenarnya simpel, kayak tadi saya cuma kalibrasi udah saya tinggalin aja, jadi nggak usah perlu ada treatment khusus. Nanti kalau sudah selesai kalibrasi ya udah berarti ventilator nanti tinggal kalibrasi breathing circuit aja yang sudah di training sebelumnya ya diinfokan untuk kalibrasi breathing circuit. Oke, sekarang kita mau coba ya mode volume dulu ya, kontrol. Ini kita udah mode kontrol volume, ini tinggi 160, gender male, adult. Kalau udah kita tinggal start ventilation. Nah ini ada beberapa settingan. Kalau Bapak Ibu semua lihat settingannya banyak banget, beda sama ventilator biasa dipakai misal Hamilton. Sebenarnya treatment ventilator itu sama. Jadi apa yang disetting di ventilator misal di Hamilton dilakukan di sini. Biasanya kalau di Hamilton volume itu apa aja sih? FiO2 ya. FiO2, RR, volume tidal, terus IE ratio sama trigger. Udah, itu juga, itu sama. Sisanya udah otomatis. Tapi sedikit saya jelaskan sedikit. Nah, ini bagian bawah sini adalah bagian yang kita setting. Bagian atas ini adalah bagian monitoring terhadap pasien. Ini ada tombol-tombol shortcut sederhana. Jadi kalau ini buat silent alarm, kalau ini pemberian O2 100% selama 120 detik, dia langsung naik ke 100, kalau udah di stop. Nah nanti kalau misal mau suction kan biasanya di O2 dinaikin dulu ya. Nah kalau ini buat suction, ini dia pemberiannya sampai 180 detik, FiO2 nya sampai 100%. Kalau dirasa sudah cukup boleh di stop. Nah kalau di stop ini adalah untuk melakukan ke standby mode. Jadi kalau mau dimatikan, klik stop dulu, standby mode baru dimatikan. Seperti itu. Lalu kalau ini mah lebih kepada alveolar recruitment maneuver, bisa diatur untuk peningkatan PEP-nya berapa, CMH2O. Lalu kalau ini untuk kompensasi kebocoran, jadi kalau ada bocor-bocor 1%, 2% itu bisa dibantu untuk kompensasi leak. Terutama ini biasanya pada pasien-pasien bayi. Ini kalau ini udah otomatis kalau pada pasien neo biasanya. Lalu kalau ini Bapak Ibu semua rajin mau sambil biar lebih akurat, ETP-nya berapa diameternya juga bisa disetting. Kalau ini dewasa secara default sudah di 7 seperti itu. Lalu kalau ini untuk menahan, jadi istilahnya inspirasi hold, kayak buat nahan X-ray atau lain-lain gitu ya. Lalu ini buat ngunci layar biar tidak dimainin. Kalau mau udah klik lagi. Lalu ini buat freeze layar. Kalau nanti kita mau lihat gelombang. Nah, ini resumenya berapa sih flow tertingginya, ini bisa dilihat di sini seperti itu. Nah, lalu untuk di bagian layar sendiri, ini layarnya bisa fleksibel, Bapak dan Ibu semua atur. Jadi kalau kita klik layar dimanapun, ini ada grafik sama blok. Grafik itu berarti yang tadi, grafik ini, mohon izin. Jadi dia bisa menampilkan hingga 4 kalau mau tambah loop.
Jadi nanti ini juga bisa kelihatan ada gambar loopnya. Ini ya. Oke. Terus ini juga ada blok. Kalau blok ini dia buat ngatur-ngatur ini. Kalau misal suatu ketika Bapak Ibu semua saya nggak perlu ada leak, tinggal diklik measurement block, cari leak. Nah ini diganti sesuai dengan kebutuhan apa yang Bapak Ibu semua butuhkan. Seperti itu. Lalu setelah itu di sini juga kalau kita klik monitoring, di sini ada respiratory 1 itu dia lebih kepada list alarm yang terbaru. Kalau respiratory 2 ini adalah resume. Resume biasanya ini membantu user untuk menentukan kapan melakukan perubahan setting. Contohnya di sini kita ada stress index. Jadi kalau stress index itu kemarin kalau saya belajar waktu acara Perdatin juga, itu kan normalnya 0,9 sampai 1 kurang lebih. Jadi kalau misal stress indeksnya di bawah 0,9 berarti PEP-nya harus misal dinaikkan. Kalau tinggi berarti PEP-nya diturunkan seperti itu. Jadi ini enak sekali sudah ada parameter dalam bentuk angka. Jadi nanti user, perawat atau dokter bisa lebih mudah untuk dalam hal pengaturan si ventilator. Lalu kalau respirasi 3 ini juga ada beberapa muncul. Ini bisa lihat salah satunya adalah rapid shallow breathing index. Jadi biasanya untuk proses-proses mau ekstubasi ya, mau weaning itu pasien itu sudah ada untuk napasnya itu masih ada napas cepat dangkal nggak sih seperti itu. Jadi keadaan nilai normalnya juga nanti bisa kelihatan di sini kapan kita baiknya untuk weaning pasien. Lalu di sini metabolisme. Nah ini metabolisme yang tadi saya sampaikan. Pasien monitor, mohon maaf, Zisline ini dia sudah bisa membaca terkait kebutuhan nutrisi pasien. Jadi nanti Bapak Ibu semua bisa melihat berapa sih kebutuhan kilokalori per harinya dari pasien. Jadi ini sebenarnya mempermudah untuk perhitungan nutrisi. Dan ini sudah mengikuti guideline SPEN, jadi sudah gold standar, bisa digunakan. Lalu kalau nilai RQ ini adalah nilai pasien itu menggunakan energi dalam tubuhnya itu selama bed rest itu dari mana? Lemak kah? Protein kah? Atau jaringan-jaringan lainnya? Seperti itu. Ini ada guideline-nya, nanti kalau butuh juga nanti akan saya share untuk terkait guideline penggunaan ini dari kalorimetri. Dia stable time-nya cukup mudah, hanya 30 menit. Jadi pemasangan 30 menit, measuring. Nanti kalau udah keluar itu berarti sudah hasil dari indirect calorimetry. Seperti itu. Lalu di sini ada setting FiO2. Jadi kalau di sini mohon maaf ngekliknya biasanya 2 kali ya, kayak inform consent, jadi harus double klik. Jadi kalau udah pilih jangan lupa enter, sekali lagi enter. Kalau cuma sekali dia nggak akan ke setting apa yang kita setting. Lalu ada Pimax. Ada yang tahu Pimax itu apa? Dia adalah titik puncak saat inspirasi lah isinya. Pressure maksimal. Tapi ini sifatnya hanya sebagai alarm. Jadi saat nanti pasien ini dia bernafas, ujung napasnya itu lebih dari 40, maka dia akan membunyikan alarm Pimax reach. Gitu. Jadi ini sebenarnya untuk batas alarm apa sebenarnya kan itu kita menjaga supaya saat pernapasannya itu dia tetap dalam flow yang baik untuk tidak volume juga pasti kalau tidak dinaikin Pimax-nya gitu yang terjadi dia cuma batas alarmnya sampai dia cuma batas 50 alarm. Iya benar, jadi batas alarmnya di 50. Jadi bukan berarti kita paksa pasiennya sampai 50 untuk CP-nya itu, enggak seperti itu. Jadi ini lebih kepada alarm untuk batas alarm dari si Pimax bagian atas. Lalu RB itu RR, rate of breath atau bahasa kitanya RR. Lalu ini PEP, aturan PEP. Lalu ini mah hanya untuk perubahan garis flow saja. Nah ini volume tidak yang bisa diatur. Nah ini adalah IE ratio. Jadi kalau IE ratio kalau di sini kan aduh repot, kok hitungannya second atau millisecond. Gak usah khawatir, Bapak Ibu semua bisa lihat dari sini aja langsung ke atas layar. Jadi kalau misalnya mau 1:3 ini tinggal putar saja 1:3, maka nanti ini sudah otomatis terhitung kata inspirasinya seperti itu. Jadi cukup lihat ke IE ratio. Lalu kalau di sini triggernya, jadi kalau triggernya bisa flow, bisa pressure. Kalau di sini seringnya menggunakan flow atau pressure triggernya? Tergantung pasiennya. Nah nanti kalau di sini kan F berarti dia menggunakan flow. Kalau mau dirubah ke trigger gimana? Ke pressure, tinggal klik ini tombol menu. Lalu ini, nah ini trigger type-nya ganti aja pressure. Nanti dia langsung Patrick seperti itu. Ini untuk yang kita setting bawah. Berarti nah kalau ini adalah tombol. Aku nggak paham bang. Boleh trigger pressure dan trigger volume tadi flow-nya itu kayak mana?
Perubahannya. Perbedaannya ketika ke pasiennya. Hmm. Karena kan di apa nggak ada kan Apa? di apa GE. Oh, di GE. Oke. Jadi sebenarnya kan trigger itu berarti hanya lebih kepada tingkat sensitivitas saja. Sensitivity. Benar, sensitivitas. Nah, itu memang kembali lagi tergantung biasanya dari user, apakah sensitivitasnya mau lihat berdasarkan trigger dari pernapasan pasien, dari pernapasan pasien yang berdasarkan pressure-nya, jadi dari pressure yang dilakukan oleh pasien, atau berdasarkan dari flow udara yang keluarkan oleh pasien untuk bisa dibaca ventilator gitu. Jadi itu nanti memang tergantung kondisi pasiennya mau seperti apa. Kadang ada beberapa yang lebih kepada ke pressure dibanding flow. Kenapa? Karena mungkin flow-nya masih belum kuat, tapi dia sebenarnya pressure-nya masih dia sudah bisa dibaca. Jadi untuk baca sensitivitasnya bisa dibaca ini pasien suatu dikatakan nafas spontan. Jadi salah satunya pressure. Berarti semakin rendah triggernya semakin sensitif lah si Iya. mesin terhadap Usaha napas. atau flow oksigen dari Pasien. pasiennya. Yes, benar. Semakin jauh berarti Semakin tidak sensitif, benar. Kalau Nah, kontrol pakai relaksan berarti dijauhkan pressure triggernya. kayak triggernya seperti itu. Nah, cuman yang sedikit beda tuh ini untuk trigger. Jadi mungkin bisa dibedakan. Misal kok di GE triggernya 2 itu udah sensitif, sedangkan di sini kok belum sensitif gitu. Ini harus di 1,5 misal. Perlu diketahui trigger itu istilahnya kalau mobil kayak Xenia sama Avanza. Jadi gasnya bisa berbeda gitu. Jadi trigger juga tidak bisa disamakan. Kalau di 2 ya semua alat itu sama semua 2. Seperti itu. Kayak gitu kurang lebih. Oke. Ada lagi Bang kira-kira? Udah lama. Siap, lanjut. Kalau ini buat tombol history. Kalau sebelum ke sini ini tombol silent alarm. Kalau ini tombol buat screenshot layar. Jadi kalau misalnya nanti ada buat kebutuhan buat edukasi atau pembelajaran bisa dilakukan screenshot ataupun rekam. Tapi harus tercolok flash disk di belakang. Lalu ini tombol untuk nebulisasi yang bisa diatur mau berapa menit kita melakukan nebulisasi. Dan kalau ini adalah tombol menu. Jadi tombol menu ini sebenarnya apa aja sih? Ada untuk ventilasi mode. Mau pilih mode ganti mode, tapi sebenarnya juga lebih cepatnya ujung aja sini pencet. Langsung modenya apa. Terus ini ventilasi parameter yang dibutuhkan. Nah, tadi mungkin ini ada pertanyaan terkait sensitivitas to disconnection. Jadi kebetulan di ventilator sana kok setiap nebu bunyi alarm disconnection terus seperti itu. Jadi memang sensitive disconnection ini perlu diketahui Bapak Ibu semua. Jadi setiap ventilator pasti memiliki jalur sirkuit yang berbeda-beda seperti itu. Nah, untuk Zisline kita ini jalur sirkuit si nebulisasi sama si saturasi oksigen itu, fraksi itu, dia itu di satu komplek yang sama. Berbeda di merek lain yang mungkin terpisah. Jadi kadang kalau di satu komplek itu mungkin ada beberapa dampaknya. Pertama apa? Saat dilakukan nebulisasi, kalau diperhatikan kadang-kadang saturasinya dia drop. Misal kita setting 40, loh kok diterima cuma 30 gitu. Nah, mungkin itu bisa divalidasi ulang dengan menggunakan pasien monitor. Karena apa? Karena itu dia terbias istilahnya. Jadi saat dilakukan nebu, si ventilator ini dia terbias tidak bisa memberikan maksimal yang dibaca oleh pasien. Karena kecampur sama si nebunya. Dan juga dampaknya lain apa? Ada yang namanya tadi sensitivitas alarm to disconnection. Jadi dengan adanya ini, jadi kalau default itu tadi saya baca di buku manual itu malah 0 Bang. Jadi itu memang lebih kepada fokus bukan kalau ini dia dilepas. Saya ambil contoh ya. Ini ada 0 ya. Pasti nanti dia akan itu langsung parameter langsung 0 semua. Jadi meskipun disconnection ini dilepas, dia tetap akan baca. Jadi kalau 0 itu dia kalau misal ada gangguan-gangguan di dalam udara-udara yang di dalam. Kayak tadi ada gangguan nebulisasi. Jadi ada udara yang kencang diberikan ya dia ngerasa kok saya tidak bisa berikan masuk si flow nih. Jadi dia makanya muncul alarm. Jadi siasatnya gimana, Bang? Di nolin aja dulu Bang. Maksudnya di nolin pasiennya dikasih flow oksigen dengan catatan kita nebul gitu? Enggak, itu hanya sensitivitas aja untuk pembacaan alarmnya aja. Oke, nanti habis selesai di nebul dia balik lagi. Iya, benar. Enggak balik lagi. Kalau sensitivitas itu tetap dia, kalau kita setting 0 dia bakal 0. Tapi untuk saat di nebul itu biasanya membantu mengurangi alarm yang Berarti diskon. Bang, boleh kita taruh di sini kan nebul untuk ventilator kan? Yes.
idealnya itu nebulnya setelah kita gunakan kita lepas atau tetap di sini? Nggak apa-apa di situ juga. Tetap di sini? Di situ juga Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Jadi nanti biar tinggal ganti cairan kan ya. Tapi kalau nggak salah kejadian kemarin itu, dia itu pada saat kita nebul, dia disconnection, nebulnya mati. Disconnection. Hmm. Nah, ini klub apa? Ini Trouble. luapan isi hati para Suster, iya benar. Iya. Jadi saat di nebul disconnection langsung mati kan nebulnya. Iya. Karena itu adalah bisa dikatakan katanya gitu. iya ganggu. Karena tadi itu terlalu sensitif. Jadinya dia kan ventilatornya kan tujuannya gue selamatin dulu nih pasiennya. Kita kasih dulu nih Nah, jadi supportnya. kalau kita siasatnya supaya ini nggak terjadi lagi itu gimana Bang? Tadi- Jadi kita kurangi sensitivitasnya atau? Sensitivitasnya saja. Dikurangi saja. Enggak, maksudnya gini. Ada nggak nebul kita yang bisa kita cobain di sini? Boleh. Maksudnya biar kita langsung kita mainkan aja di sini. Dicoba. Nanti cakap-cakap kita yang dikurangi nanti kita di lapangan sensitivitasnya kayak flow. gitu. Enggak, kalau ini mah hanya sensitivitas bukan flow-nya bang, tapi Iya, sebenarnya sensitivitas. hanya air. Iya. Oh, sense to disconnect-nya di Disconnect aja di nol. 0% kan? Jadi lebih bukan kepada dia nggak akan pengaruh kepada flow atau Oh, volume yang bisa, kita atur. bukan. Oh, di situ yang di Ya. Iya. Oke. Kalau di nol dia Ya. nggak dianggap Idealnya gangguan waktu lagi, kan? kita matikan lagi sensitivitas disconnect berapa Bang standar? Kalau standar itu saya baca di buku manual itu memang standar itu 0 sampai 50. Ya waktu kita ngidupin ini tetap di nol ya? Di 0 juga kalau kita udah setting 0 dia bakal 0 terus. Enggak, waktu ngidupin. Nah, pertama coba kali- gini. Boleh gimana? Bentar ya, ini kan udah nyala nih, ya Hmm. kan? Oke bang ya. Itu kan nggak ngerti-ngerti kali nih. Kalau misalnya begini, aku buka lah ini. Langsung kan tadi sensitivitasnya 0 ya alarm ya. Diskon. Nah, kalau begini konsumsi apa yang harus ke pasien kan berkurang. Berkurang, Nah, benar. Kurang jauh lah. ini kenapa nggak alarm? Jadi lebih bahaya begitu. Alarm maksudnya. apa, Iya, Bang? alarm disconnection nih. Oh, ini kita hitungnya alarm itu, tapi ini sudah merah. Kalau merah Iya. kan berarti memang Ini udah. nggak keluar Cuma Bang, low Bang. minute, Ekspirasinya low nol. minute. Iya. Inspirasinya Ini masuk, nol. ekspirasinya nol. Gitu. Jadi volumenya ini. Ini ekspirasi, ini Ini inspirasi. Bang. Iya, maksudnya ini. dah, kalau inspirasi ke pasien masuk, Inspirasinya masuk Bang. keluarnya nggak ada. Keluarnya nggak ada. Keluarnya Nah, ada ya, masalahnya Bang. begini, tidak volume itu, VT kan inspirasi plus ekspirasi dibagi dua, itu harusnya dapatnya